Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armansa, NIM di 1A0200773 dari kelas pengantar filsafat hukum D2. Pada video kali ini saya akan membahas mengenal filsafat hukum. Adapun poin-poin penting yang akan saya bahas pada video ini, yang pertama, pengertian filsafat hukum, yang kedua, filsafat hukum menurut para ahli, ketiga, manfaat belajar filsafat hukum, dan yang keempat, filsafat hukum dalam kaitan dengan hakikat hukum. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian filsafat hukum. Filsafat hukum dapat disebut juga sebagai filsafat tingkah laku atau nilai-nilai etika yang mempelajari hakikat hukum. Filsafat hukum merupakan ilmu yang mengkaji tentang hukum secara mendalam sampai kepada inti dasarnya yang disebut dengan hakikat. Jadi, filsafat hukum adalah suatu perenungan atau pemikiran secara ketat dan mendalam tentang pertimbangan nilai-nilai di balik gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh panca indera manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu filsafat hukum menurut para ahli. Di sini saya mengutip 3 para ahli. Yang pertama itu Purnadi Caraka dan Surjono Sukanto merumuskan bahwa filsafat hukum itu sebagai perenungan dan perumusan nilai-nilai. Kecuali itu, filsafat hukum mencakup penyelesaian nilai-nilai, misalnya penyelesaian antara ketertiban dan ketentraman, kemudian antara kebendaan dengan keakhlakan, dan antara kelanggengan dengan konservatisme dengan pembaharuan. Yang kedua, Sajipto Harjo mengemukakan pendapatnya bahwa filsafat hukum itu mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat dasar dari hukum. Pertanyaan-pertanyaan hakikat hukum tentang dasar-dasar bagi kekuatan mengikat dari hukum merupakan contoh-contoh pertanyaan yang mendasar. Kemudian menurut Gustav Randburg merumuskan dengan sederhana, yaitu bahwa filsafat hukum itu adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum yang benar, mengatakannya pembahasan secara filosofis tentang hukum. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu manfaat kita belajar filsafat hukum. Ada 2 di sini yang saya kutip. Yang pertama, berpikir secara kefilsafatan dirincikan secara konseptual. Artinya, konseptual yang dimaksud di sini adalah hasil generalisasi dan abstraksi dari pengalaman tentang hal-hal secara proses-proses individual. Berfilsafat tidak berpikir tentang manusia tertentu atau manusia khusus, tetapi berpikir secara kefilsafatan melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari. Kemudian tujuan yang kedua, berpikir secara kefilsafatan dirincikan secara sistematik. Artinya sistematik berasal dari kata sistem, artinya kebulatan dari sejumlah unsur saling berhubungan tata pengaturan untuk mencapai suatu maksud atau mengemukakan jawaban terhadap suatu masalah. Kita menggunakan pendapat atau argumen kita yang merupakan uraian kefilsafatan yang saling berhubungan secara teratur dan terkadang adanya maksud atau tujuan tertentu. Kemudian pembahasan selanjutnya itu kita berbicara tentang filsafat hukum dalam kaitannya dengan hakikat hukum. Ada 3. Yang pertama, perintah atau dikenal dengan teori imperatif. Teori imperatif ini artinya mencari hakikat hukum. Keberadaan hukum di alam semesta adalah sebagai perintah Tuhan dan perintah penguasa yang berdaulat. Artinya, positisme hukum. John Austin beranggapan bahwa hukum berisi perintah, kewajiban, dan sanksi. Pada teorinya yang dikenal dengan nama analytical jurisprudensi atau teori hukum analitis, dikenal 2 bentuk hukum, yaitu positive law atau undang-undang dan morality atau hukum kebiasaan. Kemudian yang kedua, kenyataan sosial yang mendalam atau kita sebut dengan teori indikatif. Berdasarkan mazhab sejarah, Carl von Savigny beranggapan bahwa hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Aliran sosiologikal jurisprudensi dengan tokohnya Eugen Rixlick dan Richard Pound memiliki konsep bahwa hukum yang dibuat agar memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat atau dikenal dengan living law, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kemudian ketiga, tujuan hukum atau bisa disebut dengan teori optatif. Hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kegunaan keadilan menurut
Aristoteles sebagai pendukung teori etis bahwa tujuan hukum adalah keadilan yang meliputi antara lain yang pertama distributif, artinya yang didasarkan pada prestasi. Kemudian yang kedua kumulatif, yang artinya yang tidak didasarkan pada jasa. Yang ketiga vindikatif, bahwa kejahatan harus setimpal dengan hukumannya. Kemudian yang kedua kreatif, bahwa harus ada perlindungan kepada orang-orang yang kreatif. Kemudian yang kelima legalis, yaitu keadilan yang ingin dicapai oleh undang-undang. Tujuan hukum untuk kepastian telah dikemukakan oleh Hans Kelsen dengan konsepnya rule of law atau penegakan hukum. Konsep ini memandang arti bahwa pertama, hukum itu ditegaskan demi kepastian hukum. Kemudian yang kedua, hukum itu dijadikan sumber utama bagi hakim dalam memutuskan perkara. Yang ketiga, hukum itu tidak didasarkan pada kebijaksanaan dalam pelaksanaannya. Yang keempat, hukum itu bersifat dogmatis. Sementara tujuan hukum untuk kemanfaatan atau kegunaan dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham sebagai pendukung teori kegunaan bahwa tujuan hukum harus berguna bagi masyarakat untuk mencapai kebahagiaan sebesar-besarnya. Mungkin pada presentasi ini sekian yang saya dapat jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.